Bayu bergeser ke kanan, sosok itu ikut berbelok sampai akhirnya punggung Bayu menabrak dinding. Dia sudah tidak punya ruang untuk mundur. Perempuan itu berhenti beberapa meter di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir lagi di channel ini. Seperti biasa, saya izin membacakan sebuah kisah yang konon katanya pernah terjadi dan sampai sekarang masih jadi cerita dari mulut ke mulut. Buat kalian yang pernah mengalami kejadian aneh, menyeramkan, atau sesuatu yang sampai sekarang masih bikin kalian bertanya-tanya, entah kalian alami sendiri atau dialami orang terdekat kalian, kalian bisa kirimkan ceritanya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau ke email yang sudah aku sematkan di deskripsi video. Siapa tahu cerita kalian bisa saya bawakan di channel ini di video berikutnya. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah kali ini tentang seorang fotografer bernama Bayu. Bayu bukan orang yang pekerjaannya cuma memotret acara nikahan atau foto keluarga. Dia lebih suka sesuatu yang sedikit berbeda. Bangunan tua, tempat kosong, gedung terbengkalai, rumah lama yang sudah puluhan tahun ditinggalkan pemiliknya. Buat Bayu, tempat-tempat seperti itu punya cerita sendiri. Dan justru karena itulah dia sering datang ke lokasi yang sebenarnya sudah lama tidak dipakai. Sampai suatu malam, Bayu mendapatkan sebuah tempat yang menurutnya menarik. Sebuah gedung teater tua yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Awalnya, Bayu cuma berniat mengambil beberapa foto. Tapi malam itu dia malah menemukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan. Sebuah panggung tua, perangkat gamelan, dan suara dari balik panggung yang seharusnya sudah lama tidak pernah digunakan siapapun. Kejadian ini konon berlangsung di sebuah kota di Jawa Tengah. Nama Bayu dan beberapa nama lain dalam cerita ini sengaja disamarkan. Bayu memang sudah cukup lama menggeluti dunia fotografi urbex. Kalau teman-temannya lebih suka nongkrong di kafe atau jalan-jalan ke tempat wisata, Bayu justru bisa betah berjam-jam mencari bangunan tua yang sudah ditinggalkan. Menurut Bayu, ada sensasi tersendiri ketika masuk ke bangunan seperti itu. Bukan cuma soal foto, dia suka melihat benda-benda lama yang masih tertinggal di dalamnya. Kursi yang sudah lapuk, poster pertunjukan yang warnanya hampir hilang, pintu yang sudah berkarat, sampai tulisan-tulisan lama di dinding. Suatu sore, Bayu mendapatkan informasi tentang sebuah gedung teater tua dari salah satu temannya. Gedung itu sudah lama kosong. Katanya, dulu tempat tersebut cukup terkenal dan sering dipakai untuk pertunjukan seni tradisional. Tapi setelah pengelolanya mengalami masalah keuangan, gedung itu perlahan ditinggalkan. Bayu langsung tertarik. Dia kemudian mencari lokasi tersebut dan datang untuk melihat keadaan dari luar. Bangunannya memang kelihatan sudah tidak terurus. Cat temboknya mengelupas. Beberapa kaca jendela pecah. Pintu bagian depannya juga sudah berkarat. Yang paling menarik perhatian Bayu justru papan nama gedung yang masih menggantung di bagian depan. Tulisan di papan itu sudah hampir tidak terbaca. Bayu sempat mengambil beberapa foto di luar, tapi karena penasaran dengan bagian dalamnya, dia memutuskan kembali malam hari. Sekitar pukul 11 malam, Bayu datang sendirian. Dia membawa kamera, senter kecil, dan tas rempang. Sebelum masuk, Bayu sempat mengirim pesan kepada temannya. Dia bilang cuma sebentar. Kalau 1 jam belum keluar, baru temannya diminta menghubungi. Bayu kemudian masuk melalui pintu samping yang ternyata sudah rusak. Begitu berada di dalam, suasananya langsung berbeda. Udara di dalam gedung terasa pengap, bau kayu tua bercampur debu cukup menyengat. Barisan kursi penonton masih ada, walaupun sebagian sudah rusak dan tertutup debu. Di beberapa tempat, langit-langit terlihat bocor. Bayu berjalan perlahan sambil sesekali mengambil foto. Sampai akhirnya dia melihat sebuah lorong yang mengarah ke belakang panggung. Disitulah dia mulai merasa suasananya sedikit aneh. Bukan karena melihat sesuatu, belum, tapi karena tempat itu terlalu sunyi, bahkan suara dari luar hampir tidak terdengar. Bayu tetap berjalan, sampai akhirnya dia tiba di area panggung utama.
Dan di tengah panggung yang gelap itu, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Seperangkat gamelan tua. Gamelan itu diletakkan begitu saja di tengah panggung. Beberapa bagian terlihat kusam dan berdebu. Bayu cukup heran. Setahunya gedung tersebut sudah bertahun-tahun kosong. Tapi seperangkat gamelan itu masih berada di sana. Bayu kemudian naik ke panggung. Dia mengarahkan senter ke beberapa alat musik tersebut. Ada gong besar, tergantung di bagian belakang. Bayu mendekat. Dia bahkan sempat mengambil foto. Saat itulah terdengar suara. Satu bunyi gong. Bayu langsung terdiam. Dia menoleh ke arah gong. Tidak ada siapa-siapa. Bayu awalnya berpikir mungkin ada bagian bangunan yang jatuh mengenai gong. Dia menunggu beberapa detik. Tidak terjadi apa-apa. Bayu kemudian kembali mengangkat kameranya. Belum sempat mengambil foto, bunyi gong terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras. Bayu langsung mundur. Senter diarahkan ke seluruh panggung. Tetap kosong. Dia mulai merasa tidak nyaman. Bayu sebenarnya bukan orang yang gampang panik. Dia sudah beberapa kali masuk ke bangunan tua dan menemukan berbagai suara aneh. Jadi dia mencoba berpikir normal. Mungkin ada benda yang bergerak karena angin. Mungkin tali gong sudah rapuh. Atau mungkin ada orang lain yang masuk dari sisi berbeda. Bayu bahkan sempat memanggil, "Mas, apakah ada orang?" Tidak ada jawaban. Kemudian dari arah belakang panggung terdengar suara lain, suara pelan, seperti seseorang sedang bernyanyi. Bayu langsung terdiam. Dia mematikan suara kamera dan mencoba mendengarkan. Suara itu semakin jelas, tembang Jawa, lingsir wangi, suara seorang perempuan, tidak keras. Justru karena pelan, itulah suara tersebut terasa semakin tidak enak didengar. Bayu berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Dia kemudian mengambil keputusan untuk pergi. Kamera dimasukkan ke dalam tas. Senter diarahkan ke pintu. Tapi ketika Bayu mencoba melangkah, kakinya terasa berat. Bukan karena benar-benar tidak bisa bergerak. Lebih seperti tubuhnya tiba-tiba kehilangan tenaga. Dia memaksa berjalan. Kemudian, setelah beberapa langkah, dari bilik tirai panggung yang sudah robek, terdengar suara kain bergeser. Bayu menoleh, dan perlahan seseorang keluar dari balik tirai. Orang perempuan. Dia memakai pakaian tradisional seperti seorang penari. Kainnya terlihat kusam, rambutnya panjang dan berantakan. Cara jalannya aneh, bukan seperti orang berjalan normal. Tubuhnya bergerak pelan, kemudian berhenti, lalu bergerak lagi. Bayu masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya dia lihat. Yang membuat semakin takut adalah suara dari tubuh perempuan itu. Setiap dia bergerak, terdengar bunyi kecil seperti sesuatu yang bergeser dari dalam tubuhnya. Bayu mundur. Perempuan itu justru semakin dekat. Jarak mereka mungkin tinggal sekitar 5 atau 6 meter. Bayu mengangkat kameranya, bukan untuk memotret. Dia berharap kamera bisa membantu melihat lebih jelas. Cahaya dari senter mengenai pakaian perempuan itu. Di bagian kainnya terlihat noda gelap. Awalnya Bayu mengira itu tanah. Tapi ketika sosok itu semakin dekat, Bayu mencium sesuatu, bau amis, sangat kuat, seperti bau darah. Bayu langsung menutup hidungnya. Dia mencoba mencari jalan keluar dari sisi panggung, tapi perempuan itu bergerak mengikuti. Aneh, setiap kali Bayu bergeser ke kiri, sosok tersebut juga mengarah ke kiri. Bayu bergeser ke kanan, sosok itu ikut berbelok, sampai akhirnya punggung Bayu menabrak dinding. Dia sudah tidak punya ruang untuk mundur. Perempuan itu berhenti beberapa meter di depannya. Kemudian perlahan mengangkat wajahnya, dan saat itulah Bayu melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya lemas. Wajah perempuan itu tidak seperti wajah manusia normal. Bagian hidung dan pipinya terlihat rusak parah, seolah pernah dihantam benda keras. Kedua matanya gelap. Bayu bahkan tidak bisa melihat bagian putih matanya. Perempuan itu kemudian tersenyum. Senyumnya tipis, tapi suaranya terdengar seperti datang dari beberapa arah sekaligus. "Mau nonton, Mas?" Bayu tidak menjawab. Perempuan itu melanjutkan, "Atau mau ikut menari?" Bayu langsung berusaha lari, namun sebelum dia sempat bergerak jauh, perempuan itu tiba-tiba menjatuhkan kepalanya sendiri. Bayu sempat tidak bisa bergerak. Kepala itu jatuh ke lantai. Tapi bukannya berhenti, kepala tersebut justru bergerak sendiri. Rambut panjangnya menyeret di lantai.
sementara tubuh tanpa kepala itu masih bergerak seperti sedang menari. Gerakannya semakin cepat. Bunyi tulang berderak terdengar dari tubuh tersebut. Bayu benar-benar panik. Dia mengayunkan kameranya sekuat tenaga ke arah kepala yang mendekat. Kamera mengenai kepala tersebut. Bayu tidak menunggu lagi. Dia langsung berlari. Dia turun dari panggung, melewati kursi penonton, lalu menuju pintu samping. Beberapa kali dia hampir jatuh karena lantai gedung dipenuhi puing. Suara tembang tadi masih terdengar dari belakang. Semakin jauh Bayu berlari, suara itu semakin pelan, sampai akhirnya tidak terdengar sama sekali. Bayu mengira semuanya sudah selesai. Padahal ternyata dia belum mengetahui alasan sebenarnya kenapa perempuan itu muncul malam itu. Bayu sudah hampir sampai ke pintu keluar. Nafasnya ngos-ngosan. Tangannya masih gemetaran. Saat hendak melewati pintu, kakinya tiba-tiba menginjak sesuatu. Sebuah bingkai, foto atau clipping lama yang sudah pecah. Bayu sempat hendak meninggalkannya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Dia mengambil benda itu dan mengarahkan senternya. Ternyata sebuah clipping koran lama. Kertasnya sudah menguning. Tanggalnya sekitar tahun 90-an. Judulnya membuat Bayu merinding. Berita itu membahas seorang penari perempuan yang dulu pernah menjadi primadona di gedung tersebut. Perempuan itu ditemukan meninggal di area panggung. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya mengalami luka berat akibat hantaman benda keras. Yang lebih anehnya, tidak ditemukan pada saat pemeriksaan. Berita tersebut juga menyebut adanya dugaan persaingan antar penari. Konon, korban sedang dipersiapkan untuk mendapatkan peran utama dalam sebuah pertunjukan besar. Tapi sebelum pertunjukan berlangsung, dia ditemukan. Bayu membaca bagian lain dari berita itu. Ada satu kalimat yang membuatnya semakin tidak tenang. Diduga korban dibunuh menggunakan palu gamelan. Dan menurut kabar yang beredar saat itu, ada bagian tubuh korban yang sengaja dipisahkan dan disembunyikan. Bayu langsung teringat pada apa yang baru saja dilihat. Pakaian penari, wajah yang rusak, gamelan, dan kepala yang bergerak sendiri. Bayu kemudian menemukan informasi lain dari clipping tersebut. Gedung teater itu memang sempat ditutup setelah kejadian tersebut, bukan hanya karena kasus pembunuhan. Ada rumor tentang praktek tertentu yang dilakukan oleh orang-orang di balik pengelola gedung. Bayu tidak tahu mana yang benar dan mana yang cuma gosip. Tapi satu hal yang membuatnya merinding adalah cerita primadona yang sampai sekarang konon masih sering terlihat menari di atas panggung. Kabarnya dia seperti mencari sesuatu. Menurut cerita warga sekitar, kepala korban tidak pernah ditemukan. Ada yang mengatakan dikubur di tempat lain. Ada juga yang percaya kepala tersebut sengaja disembunyikan di bawah panggung. Bayu membaca semuanya sambil berdiri di dekat pintu. Dan saat itu dia baru sadar, mungkin kedatangannya malam itu bukan cuma kebetulan. Bayu akhirnya berhasil keluar dari gedung. Dia langsung menghubungi temannya. Suaranya masih gemetaran. Ketika menceritakan apa yang terjadi, temannya awalnya tidak percaya, tapi ketika melihat kondisi Bayu dan kamera yang rusak, dia akhirnya ikut datang ke lokasi bersama beberapa warga keesokan harinya. Mereka tidak langsung masuk ke gedung. Beberapa orang yang lebih tua di sekitar tempat itu ternyata masih mengetahui cerita tentang teater tersebut. Salah seorang warga bahkan membenarkan bahwa dulu memang orang penari yang meninggal secara tragis. Namanya sengaja tidak disebut di sini. Menurut cerita warga tersebut, perempuan itu memang sedang naik daun. Dia dipersiapkan menjadi penari utama, tapi ada orang lain merasa tersaingi. Setelah kematiannya, banyak cerita aneh bermunculan. Salah satunya tentang suara gamelan yang kadang terdengar pada malam hari. Warga yang tinggal tidak jauh dari gedung mengaku beberapa kali mendengar suara gong. Padahal gedung sudah lama kosong. Ada juga yang mengaku pernah melihat bayangan seorang perempuan bergerak di atas panggung. Karena itulah tidak banyak orang yang berani masuk ke sana malam hari. Bayu akhirnya memberanikan diri kembali bersama beberapa warga. Kali ini bukan sendiri. Mereka menuju panggung utama. Beberapa orang kemudian memeriksa bagian bawah panggung. Di salah satu sisi ditemukan papan kayu yang kondisinya berbeda dengan bagian lain. Ketika papan tersebut dibuka, terlihat tanah
yang sudah ditutup kembali. Mereka menggali perlahan. Tidak lama kemudian, salah satu warga menemukan sesuatu, benda keras yang terbungkus kain tua. Semua orang langsung berhenti. Ketika kain tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat tulang belulang manusia. Bagian yang paling membuat semua orang terdiam adalah bentuknya, sebuah tengkorak kepala. Tidak ada yang berani memastikan bahwa tengkorak tersebut benar-benar milik penari yang diberitakan puluhan tahun lalu. Akhirnya, pihak berwenang dipanggil untuk memeriksa. Barang-barang yang ditemukan juga diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejak kejadian itu, Bayu tidak pernah lagi melakukan eksplorasi sendirian. Kamera yang sudah dibawa malam itu juga tidak pernah digunakan lagi. Katanya, setelah kejadian tersebut, ada beberapa foto yang tersimpan di kameranya. Bagian besar rusak, tapi ada satu foto yang masih bisa dibuka. Foto itu diambil beberapa detik sebelum Bayu meninggalkan panggung. Di foto tersebut, terlihat seperangkat gembeleng tua. Tidak ada siapa-siapa di depannya. Tapi, kalau diperhatikan lebih dekat, di balik tirai panggung terlihat seperti ada seseorang berdiri, sosok perempuan. Dan yang paling anehnya, wajahnya tidak terlihat, hanya rambut panjang yang menjuntai sampai hampir menyentuh lantai. Bayu akhirnya menghapus foto tersebut. Dia juga tidak pernah kembali ke gedung itu. Beberapa waktu setelah penemuan tulang belulang di bawah panggung, gedung tersebut benar-benar dibongkar. Warga berharap setelah semuanya dibersihkan, tidak ada lagi kejadian aneh. Dan sejak itu, suara gong yang dulu kadang terdengar pada malam hari juga perlahan menghilang. Entah memang semua kejadian tersebut punya penjelasan yang masuk akal, atau memang ada sesuatu yang akhirnya selesai setelah bagian tubuh yang selama puluhan tahun dicari ditemukan. Yang jelas, bagi Bayu, malam itu menjadi pengalaman yang tidak pernah ingin dia ulangi. Karena awalnya dia datang hanya untuk mencari foto, tapi dia justru menemukan sebuah cerita lama yang seharusnya mungkin tetap terkubur di bawah panggung. Dan sampai sekarang, ada satu pertanyaan yang masih belum benar-benar terjawab. Kalau sosok perempuan yang ditemukan Bayu malam itu memang sang primadona, lalu siapa sebenarnya yang menyanyikan Lingsir Wangi sebelum dia muncul? Apakah hanya suara dari bangunan tua yang terbawa angin? Atau memang ada sesuatu yang masih menunggu di balik panggung tersebut? Kita tentu tidak pernah tahu. Yang jelas, tempat-tempat seperti gedung tua selalu menyimpan cerita. Kadang cerita itu hanya berasal dari manusia yang pernah tinggal di sana. Tapi kadang ada cerita yang seolah tidak mau ikut pergi, meskipun manusia yang membuatnya sudah lama tidak ada. Oke teman-teman, itu tadi kisah Bayu dan gedung teater tua yang konon pernah menjadi tempat kejadian tragis puluhan tahun lalu. Buat kalian yang punya pengalaman sendiri, jangan lupa kirimkan ceritanya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, atau ke email yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Siapa tahu cerita kalian berikutnya yang akan kita bahas di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menemani dari awal sampai akhir. Jangan lupa jaga diri. Jangan asal masuk ke tempat yang sudah lama ditinggalkan. Dan yang paling penting, kalau penasaran, jangan sampai rasa penasaran bikin kalian lupa pulang. Saya pamit, selamat bertemu kembali di channel Malam Bersama Cerot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.